Ya, pemirsa, adalah line up dari Uzbekistan. Sepertinya memang tidak ada perubahan dari pertandingan sebelumnya, Bu Maruf. Betul, semua pemain yang diturunkan adalah komposisi pemain ketika mereka berhasil menyingkirkan Jepang dengan skor 2-0. Dan ini adalah kombinasi yang memang cukup menarik kalau kita lihat karena pelatih ini adalah pelatih yang dianggap sangat punya harisma. Kapaze ketika dia punya harisma karena dia adalah legenda dari timnas Uzbekistan dan memiliki caps lebih dari 100, total 119 kali membela timnas Uzbekistan. Ya, inilah final kedua bagi Uzbekistan dan kita lihat bagaimana kapten kesebelasan yang tadi kita sempat bahas bagaimana penampilan sangat baik dari Jasurbek dan juga Hazan Tambakti yang merupakan kapten kesebelasan dari Arab Saudi. Dan kita tahu bahwa Uzbekistan menjadi juara di tahun 2018 ketika mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Sedangkan Arab Saudi kalah 2 kali di final, yaitu tahun 2013 dari Irak 0-1 dan juga tahun 2020 lalu dari Korea Selatan 0-1 di partai final. Ini merupakan kali ketiga Arab Saudi lolos ke final. Inilah Bu Maruf bagaimana starting lineup dari Arab Saudi. Iya, total hanya ada satu perubahan ya. Abdul Majidov tidak di Saudi Arabia. Ini menurunkan komposisi yang kita anggap juga cukup menarik. Ada Al-Ghamdi, kemudian ada juga Mahman Nasi, ada Ashiri. Dan menurut saya juga kekuatan yang harus diwaspadai oleh kubu dari tuan rumah. Ya, kita lihat bagaimana Aiman sudah menciptakan 3 gol dan juga Motel Al-Harbi, salah satu pemain yang cukup baik sekali penampilannya di Arab Saudi dengan 2 gol diciptakan oleh dirinya. Dan kita lihat juga tentu ini para pemain cadangan dari Arab Saudi. Dan kekuatan dari Arab Saudi adalah seperti katakan Bu Maruf adalah Saad Al-Zahri, pelatih yang sangat lama menjadi pelatih bagi tim Arab Saudi U23 ini sejak tahun 2018 dan juga tentunya punya pengalaman melatih tim nasional U20 di Arab Saudi. Wasit asal Qatar, Salman Ahmad Falahi yang akan memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Dan inilah partai final dari Piala Asia U23 yang berlangsung di Uzbekistan. Dan kita akan melihat siapakah yang akan menjadi juara. Apakah 5 edisi 5 juara ataukah Uzbekistan yang akan menjadi juara 2 kali dalam sejarah Piala Asia U23. Inilah kick-off babak pertama final Piala Asia U23 Uzbekistan menghadapi Arab Saudi. Saya Tio Nugroho bersama dengan Bung Maruf Al-Rumi tentunya akan menemani Anda pemirsa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Mili, tepatnya di kota Tashkent, Uzbekistan. Dan kita lihat bagaimana stadion penuh dengan supporter. Dan kita sebuah peluang kali dari Arab Saudi di awal pertandingan. Lebar ke kanan pemirsa, Hussein Al-Eiza. Terlalu keras tadi umpan dari Hamed Al-Ghamdi, salah satu pilar utama yang dimiliki oleh Arab Saudi khususnya sebagai pengatur serangan di lini tengah. Ya, ini akan menjadi sebuah partai yang sangat luar biasa tentu saja untuk Uzbekistan. Karena kalau mereka bisa mendapatkan gelar juara, maka mereka menjadi tim pertama yang bisa mendapatkan 2 gelar juara di Piala AFF Under-23. Ya, salah satunya di tahun 2013 Irak menjadi juara, 2016 Jepang menjadi juara, 2018 Uzbekistan yang menjadi juara, dan terakhir adalah Korea Selatan di tahun 2020 lalu. Dan inilah Timur Kapadze, pelatih berusia 40 tahun yang sudah 4 tahun tentunya menangani tim ini, memang sudah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia U23. Ya, dan selain itu juga Kapadze, selain dia adalah pemain timnas ya, legenda timnas juga, yang menarik tentu adalah bagaimana peran dia juga pernah menangani tim senior terutama di klub lokal di Uzbekistan dan berhasil memberikan gelar juara ke beberapa tim di Uzbekistan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Saad Al-Zahri, kembali kita lihat upaya dilakukan oleh Arab Saudi di awal pertandingan pemirsa melalui Hamed Al-Ghamdi. Berikan bola cepat, kali ini serangan dilakukan oleh Arab Saudi, dipatahkan saja tadi. Sebuah akselerasi yang coba dilakukan oleh Hussein Al-Eiza. Ya, pelanggaran sepertinya. Dior Kolmatov, pemain sayap yang tentunya selalu menjadi motor serangan bersama dengan Jasurbek Jaloliddinov di kubu dari Uzbekistan. Ya, kalau kita bicara rekor head to head memang tidak berpihak pada Uzbekistan ya, karena dari total 3 pertemuan Uzbekistan selalu melawan kekalahan. Di uji coba Uzbekistan kalah dengan skor 2-0, ketika di ajang AFC Under-23 mereka juga pernah dikalahkan dengan skor 1-0, dan di ajang Asian Games mereka kalah dengan skor 2-3. Jadi ini memang menjadi milik dari Arab Saudi kalau kita bicara dari sisi head to head, tapi sekarang situasinya berbeda saya pikir. Ya, kita lihat bagaimana upaya dilakukan oleh Uzbekistan dari sisi sayap melalui Ulukbek Kosimov. Ini juga pemain yang sudah memberikan 2 gol. Ya, satu perebutan bola tadi yang cukup berbahaya
bermain di lini belakang. Iya, agresif sekali ya, Ya. Bang. Sangat agresif permainan dari kedua tim ya, terutama Arab Saudi. Mereka langsung mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang dan bola juga bergulir dengan sangat cepat. Sepertinya sejauh ini memang belum ada ritme, belum ada kemudian siapa yang bisa mengatur serangan, siapa yang kemudian menguasai bola karena laju bola bergerak dengan sangat cepat, intensitas berlangsung dengan sangat tinggi. Ya, dibuang saja pemirsa, kali dilempar ke dalam untuk Arab Saudi. Sudah masuk ke menit ketiga kali ini. Inilah partai final dari Piala Asia U23 yang berlangsung di Uzbekistan, di mana Uzbekistan mampu menyingkirkan Jepang di semifinal, sedangkan Arab Saudi mampu menyingkirkan Australia dengan skor yang sama 2-0. Ini juga menjadi pertemuan tim yang produktif ya, karena total sepanjang fase grup sampai kemudian semifinal, Uzbekistan bisa melesakkan 12 gol, sementara Arab Saudi bisa melesakkan 11 gol. Uzbek juga menjadi tim yang paling banyak melakukan percobaan tembakan, total 90 percobaan tembakan yang mereka lakukan. Sementara Arab Saudi menempati peringkat kedua sebagai tim yang juga paling banyak melakukan usaha tembakan dengan total 78 tembakan. Jadi ini adalah dua tim yang sama-sama produktif, hanya kalah dari sisi jumlah gol yang bersarang. Ya, kembali lakukan sebuah sepak pojok kali ini pertama kali dan hanya melintasi mulut gawang dari Uzbekistan yang dijaga oleh Vladimir Nazarov. Ya. Alat benar kapten kesebelasan yang juga membantu penyerangan, Bu Maruf. Ya, menjadi tulang punggung juga ya untuk barisan belakang dari Arab Saudi yang sejauh ini memang sangat luar biasa, sangat kuat, sangat rapat sehingga belum pernah kebobolan sepanjang perjalanan mereka sampai di partai final. Ya, Ulukbek kerjasama kali ini. Jazurbek kembali berikan bola pada Kozimat, melebar kembali ke kiri pemirsa. Bagaimana Tursunov, salah satu wingback kiri yang bermain sangat baik, membantu penyerangan. Alihkan bola ke belakang kembali, berikan pada Muka Makodir, Kamraliev. Tursunov kembali, pressing yang coba dilakukan oleh para pemain dari Arab Saudi cukup menyulitkan bagi para pemain Uzbekistan untuk melakukan build up serangan. Bahkan hingga penjaga gawang pun harus turun tangan atau membantu dalam build up serangan kali ini. Iya, pressing ya, pressing dengan garis tinggi ya, pressing dengan menekan sejak para pemain dari Uzbekistan mereka mencoba untuk melakukan build up serangan dan pressingnya juga dilakukan oleh hampir semua pemain. Jadi pemain depan pun bergerak, kemudian pemain tengah pun ikut bergerak untuk menjadi pelapis. Ya, lempar ke dalam Mirzaidov sudah lakukan pemirsa. Kali ini kembali berhasil diintercept oleh para pemain dari Arab Saudi meskipun masih tergeletak tadi. Kita lihat bagaimana salah satu pemain dari Uzbekistan, Kuzain Nurchaev, salah satu striker yang memang selalu menjadi pilihan utama, pemain berusia 20 tahun. Ya, ini menjadi indikasi bahwa bagaimana pertandingan memang berlangsung dengan keras, dengan ketat juga. Dan ini juga menjadi bukti bagaimana sebuah usaha para pemain dari Arab Saudi untuk bisa membatasi pergerakan dari Nurchaev, pemain yang juga mencetak gol ketika mereka mengalahkan Australia atau mengalahkan Australia. Ya, kita lihat bagaimana memang ada gangguan dilakukan oleh pemain dari Arab Saudi mengenai kaki kiri dari Nurchaev. Betul. Ya, tampaknya sudah kembali bangkit pemirsa. Wasit tidak melihat sebagai sebuah atensi khusus. Lemparan ke dalam diberikan untuk Arab Saudi. Kali ini oleh Motep Al-Harbi, salah satu fullback kiri yang sudah menciptakan 2 gol. Ini juga bagaimana 2 wingback atau 2 fullback yang dimiliki oleh Arab Saudi, Motep Al-Harbi dan juga Hamad Al-Yami, memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sangat baik. Ya, dan ini kita juga melihat ya sebuah aksi dari sama-sama kedua tim ya, sama-sama menekan juga dengan garis tinggi ya. Jadi ini tim yang memang benar-benar agresif, tidak memberikan ruang, tidak bertahan, tidak ada rasa inferior di antara keduanya. Sama-sama merasa bahwa mereka punya peluang yang sama besar, jadi mereka berani menekan. Ya, kita lihat pemirsa, usaha dari Hamad Al-Habdi. Ya, bola dikuasai kembali oleh para pemain dari Uzbekistan. Coba Kusain melebar ke kiri. Kali ini ada Kujibat Erkanov. Masih membantu Dior Kolmatov. Kembali ke belakang kita lihat sangat rapat barisan pertahanan dari Arab Saudi. Seperti dikatakan Bu Ma'ruf El-Rumi, sepanjang Piala Asia U23 ini Arab Saudi belum pernah kebobolan 1 gol pun. Ini akan menjadi sangat menarik kalau kita lihat apakah mereka akan mampu mempertahankan gawang dalam tanda kutip perawan hingga akhir pertandingan nanti. Dan mengangkat trofi juara tentu saja ya. Dan betul. Karena kalau kita lihat perjalanan mereka ketika di fase grup, mereka mengalahkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Mereka kemudian bermain imbang 0-0 menghadapi Jepang.
dan mereka mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0. Sementara di babak kualifikasi mereka sukses menjinakkan wakil dari Asia Tenggara yaitu Vietnam dengan skor 2-0 sebelum akhirnya mengalahkan atau memulangkan Australia dengan skor juga 2-0. Ini yang menarik dari perjalanan mereka, di mana memang mereka tidak pernah kebobolan dan mereka hanya sekali gagal mencetak gol ketika menghadapi Jepang dengan skor 0-0. Ya, Jazurbeck umpan kepada Kolmatov kali ini, masih Kolmatov melebar ke kiri kembali, membantu Dastubek Tursunov. Balikan kita lihat kali ini pemirsa Erkinov. Satu intercept yang sangat baik dari Haman Al-Yami yang tidak memberikan sedikit ruang bagi Erkinov untuk bisa melakukan umpan tadi ke dalam kotak penalti. Iya, Erkinov pemain yang juga cukup berbahaya, cukup agresif, cukup memberikan pressure dalam formasi dikatakan 4-3-3 untuk tim dari Uzbekistan. Bersama dengan Kosimov, kemudian Nursaev, dan kemudian Erkinov. Ya, pemirsa kita lihat. Masih bola dikuasai kali ini. Mencoba untuk mengejar tadi sebuah pergerakan dari Kusain Nursaev. Memang salah satu pemain yang selalu mobile. Mencoba untuk melewati Saud Abdul Hamid. Pilihan utama tampaknya memang selalu menjadi pilihan pemain asal Al Hilal ini di skema permainan dari Saad Al-Zahri. Ya, Motep arahkan bola ke depan. Dari 7 tentunya Firas Al-Burkaikan. Masih kembali gagal pemain Uzbekistan untuk melakukan intercept. Kembali serangan balik cepat dilakukan kali ini Hamad Al-Yami. Masih Hamad Al-Yami. Atau kerjasama dengan Aiman. Kembali pada Firas. Lebar ke kiri kembali. Ahmed Al-Gamdi pemirsa. Ahmed lepaskan umpan. Oh, mengenai dada dari pemain belakang Uzbekistan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran pemirsa. Dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Play on. Motep. Ibrahim Mahnazi. Ya, kembali pada Saud. Kita lihat bagaimana para pemain dari Arab Saudi lebih tenang ketika gagal mencoba memulai build up serangan kembali dari lini belakang. Ahmed Al-Gamdi. Masih Motep kali ini, pemain asal Al-Zabab berusia 20 tahun. Berikan bola pada Kapten Sebasan Hasan Tambakti, arahkan bola ke depan. Maksudnya tadi sebuah umpan pada Ahmed Al-Gamdi hanya sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Iya, mulai ada ritme yang coba dibangun oleh Arab Saudi ya. Mereka mencoba untuk menurunkan tempo setelah tadi di 5 menit awal Arab Saudi dan Uzbekistan begitu agresif. Tapi sekarang Arab Saudi mulai agak mendelay, mereka juga mulai membangun basis serangan mereka secara pelan-pelan, tidak lagi terburu-buru. Build up mereka juga dari belakang dan ini sejauh ini memang masih belum terlalu membuahkan hasil, tapi cukup untuk membuat mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Ya, Hussein tadi sepertinya ada tarikan atau dorongan kepada Dostobek Tursunov. Inilah Tursunov, pemain 21 tahun dari FK Olimpik. Memang selalu menjadi pilihan utama di posisi back kiri oleh pelatih Timur Kapatse. Mendapatkan gangguan tadi dari Husan Al-Eza. Ini umpan yang sangat baik dari Hamed. Kita lihat bagaimana playmaker dari Arab Saudi sangat jeli sebetulnya. Betul. Ya, rapat sekali Bung Maruf di lini tengah ya, dari kedua negara bermain menumpuk pemain di lini tengah. Betul. Dan memang ini juga tidak lepas dari transisi yang dilakukan oleh kedua tim ya. Transisi mereka sejauh ini juga cukup baik, terutama ketika bicara soal mereka menekan pemain depan mereka dengan pemain tengah mereka bergerak secara bersamaan dan cukup efektif. Ketika mereka kehilangan bola, pemain tengah mereka juga cukup rajin, bahkan sangat cepat untuk melakukan coverage, melakukan backup ke barisan belakang. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang kali ini sebuah pelanggaran jelas dilakukan terhadap ya. Jazurbeck ya. Iya, jelas bahkan sekali. Dua pemain, Bu Maruf. Iya, jelas sekali tadi sebuah pelanggaran, sebuah dorongan. Dan ini memang menunjukkan bagaimana intensitas yang sangat keras dari Arab Saudi karena mereka tahu betul kualitas yang dimiliki oleh Uzbekistan, terutama Jalolidinov. Ya, Jazurbeck memang menjadi playmaker yang harus dihentikan karena aliran serangan selalu melalui kaki dari Jazurbeck, pemain nomor punggung 10 yang dimiliki oleh Uzbekistan. Ya, kita lihat masih mampu diganggu kembali. Jazurbeck berikan pada Ulukbek Mirsaidov. Ulukbek kembali dituju pemirsa. Masih ada pemain belakang atau kapten tim Hasan Tambakti. Ya, masih kembali berbahaya kali ini. Kita lihat Musaidov. Oh, bukan handsball. Kita lihat play on. Wasit asal Qatar tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran di sana. Ya, masih kembali kita lihat bagaimana sulit sekali bagi para pemain Arab Saudi untuk bisa berlama-lama dengan bola karena pressing
high pressing dilakukan oleh para pemain dari Uzbekistan. Bermain sangat percaya diri di kandang sendiri di hadapan ribuan penonton yang hadir di Mili Stadium. Iya, tidak ada yang benar-benar dikatakan dominan ya. Tidak ada yang kemudian benar-benar tekanan yang mengancam gawang dari kedua tim. Sejauh ini masih bisa dikatakan cukup berimbang, cukup rapat, cukup baik, baik itu di lini tengah, depan dan belakang dari kedua tim. Ya, kita lihat kali ini sepertinya wasit melihat sebagai sebuah pelanggaran tadi bagaimana Ulukbek Qosimov. Ini pemain yang memang sangat berbahaya pemirsa. Ya. Penyerang sayap yang dimiliki oleh Uzbekistan. Ya, kita lihat dalam tanda ulang bagaimana Saud harus menghentikan dengan sebuah pelanggaran dengan dorongan terhadap Ulukbek Qosimov. Ya, keras ya memang, karena kita tahu juga secara postur jauh Ulukbek juga sangat tinggi ya. Jadi memang harus diwaspadai dan harus bisa dihentikan pergerakannya. Ya, itulah Saud, Abdul Hamid. Dan kita lihat penjaga gawang Nawaf Al-Akidi tentunya bersiap-siap di babisar gawang untuk mengatur rekan-rekannya. Dan pastinya kita akan melihat Jasurbek yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas kali ini. Dan juga ada Dior Kolmatov yang menghadapi bola. Dua pemain dari Uzbekistan. Kita akan melihat setlist seperti apa yang coba dimainkan oleh tuan rumah Uzbekistan kali ini. Jasurbek sudah lakukan pemirsa. Oh, hampir saja terlepas tadi. Ada satu clearance yang tidak cermat dilakukan oleh pemain dari Arab Saudi. Masih Kolmatov gagal, lempar ke dalam kembali untuk Uzbekistan. Iya, sebuah kelas ya, kualitas tendangan bebas tadi yang dimiliki oleh Jasurbek ya. Bagaimana dia bisa melepaskan tembakan di antara para pemain pagar hidup dari Arab Saudi. Hampir saja pemirsa kesalahan, dan kali ini kita lihat bola dikuasai kembali oleh pemain dari Arab Saudi. Mampu dipatahkan setengah lapangan pertandingan. Kita lihat sulit bagi Arab Saudi untuk bisa berlama-lama dengan bola. Melihat cara bermain dari tuan rumah yang sangat ofensif, sangat reaktif, dan tentunya kalau kita lihat memang high pressing dilakukan oleh mereka. Iya, ini yang menyulitkan pemain Arab Saudi juga sulit untuk berkembang ya, karena pressingnya juga sangat tinggi, menekan, tidak memberikan nafas. Bahkan hampir semua pemain dari Uzbekistan bergerak maju ke depan, dan ini memaksa para pemain dari Arab Saudi hanya bisa memainkan bola di sepertiga permainan mereka sendiri. Ya, kita lihat pemirsa, sudah keluar lapangan terlebih dahulu sepertinya. Lempar ke dalam untuk Uzbekistan. Ya, Abdul Rauf Buriev, salah satu gelandang bertahan yang tidak pernah absen dalam 5 pertandingan Uzbekistan. Ya. Tentunya pemain yang memang tak tergantikan. Kalau yang posisi lain masih bisa dirotasi oleh Kapatse, tapi untuk Buriev sepertinya tidak pernah dirotasi. Iya, pemain yang tidak tersentuh ya, dan dia menunjukkan bagaimana dia memang dibutuhkan oleh tim secara keseluruhan. Ya, dibuang saja jauh ke depan. Tidak ada pemain Arab Saudi di sana. Ya, sejauh 15 menit ini memang tuan rumah lebih menguasai ball position, lebih menguasai jalannya pertandingan, dan mereka dalam kondisi menyerah. Kembali kita lihat Mirsaidov sudah dalam kotak penalti. Masih Mirsaidov. Sayang sekali umpannya tidak cermat. Meskipun Norcaev dalam posisi yang sangat nyaman untuk diberikan umpan. Iya, betul, mereka bisa menguasai, mereka menekan, tapi mereka tidak pernah benar-benar menghadirkan ancaman yang serius ke pertahanan dari Arab Saudi ya, Bung ya. Jadi memang beberapa kali tekanan mereka hanya berhenti di sepertiga pertahanan, dan Arab Saudi cukup bagus untuk meredam. Ya, Mirsaidov melebar ke kiri pemirsa. Ada Dior Kolmatov di sana. Oh, offside. Posisi yang sudah terlebih dahulu offside tadi. Kita lihat asisten wasit 1 mengangkat bendera, melihat bagaimana Qojimat Erkainov sudah dalam posisi offside. Ya, tipis saja kita lihat dalam posisi offside ketika menerima umpan yang diberikan tadi oleh Abdul Rauf Buriev. Inilah Erkainov, pemain dari Pak Qatar, 21 tahun. Dan tentunya Aiman Yahya mendapatkan sorotan, pemain nomor 7 dari Arab Saudi yang sudah mencetakkan 3 gol. Pemain berusia 21 tahun, andalan dari lini depan Arab Saudi yang berasal dari klub Al Ahli. Ya, kembali build up serangan coba dibangun oleh para pemain dari Arab Saudi. Berikan pada penjaga gawang Nawaf Al-Akidi. Masih Nawaf, berbahaya, kita lihat mainkan tempo, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Saud beri kepada Ibrahim, dipotong kembali oleh Dior Kolmatov. Oh, mengangkat kaki terlalu tinggi, bukan pelanggaran dari wasit Qatar. Ya, kali ini ada pelanggaran di mata wasit asal Qatar tadi. Bagaimana Aiman Yahya dianggap melakukan sebuah pelanggaran tadi pemirsa. Ya, masih ada protes dilakukan oleh Aiman kepada wasit asal Qatar Salman Ahmad Falahi.
Iya, pengambilan bolanya sangat beresiko ya. Berapa kali mengambil bola dari belakang para pemain Arab Saudi. Tapi ini juga bisa menjadi indikasi kenapa pertahanan dari Arab Saudi begitu rapat. Karena mereka ketika melakukan bertahan, mereka tidak ambil kompromi. Mereka berani mengambil risiko dengan cara melakukan pelanggaran. Ya, kembali kita lihat bagaimana terus upaya dilakukan. Oh, hampir saja sebuah kesalahan pemirsa dilakukan oleh pemain dari Arab Saudi. Lagi-lagi, seperti lebih banyak pemain berjersey biru ya. Ya, Karena memang mereka Bung, dalam ya. posisi yang sangat berdekatan, Mumaruf. Betul, dan mereka sangat berani untuk berada di sepertiga. Bahkan mereka hampir sebagian besar pemain mereka melewati garis tengah permainan mereka sendiri. Dan ini membuat para pemain dari Arab Saudi juga memang kesulitan. Tapi beresiko ya Bung ya, kalau mereka bertahan mereka menekan dengan cara seperti ini terus menerus dan mereka tidak kunjung bisa mendapatkan bola, mereka tidak kunjung bisa mendapatkan peluang dan bisa mencetak gol, maka resikonya adalah mereka bisa kena counter attack dari para pemain Arab Saudi yang itu jelas terbukti sudah cukup efektif yang ditunjukkan sepanjang perjalanan dari fase grup sampai kemudian ke partai semifinal. Ya, masih belum berhasil. Kita lihat kali ini sebuah serangan balik dilakukan oleh Arab Saudi. Keluar dari gawangnya bagian penjaga Vladimir Nazarov. Oh, Ya, cukup beresiko tadi kita lihat betul. Nazarov. Ya, ini yang saya katakan bagaimana serangan balik yang dilakukan Arab Saudi jelas bisa beresiko, jelas bisa berbahaya. Nazarov terpaksa harus keluar dari sarangnya karena memang resikonya atau kemudian potensi untuk pemain Arab Saudi mendapatkan bola cukup tinggi sehingga dia inisiatif untuk keluar dari sarangnya. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Motep Al-Harbi angkat bola ke dalam kotak penalti. Bahaya kita lihat Ya, ke arah tiang jauh tadi. Masih berhasil dimentahkan oleh Vladimir Nazarov. Ya, kembali mudah saja bagi Hamad Al-Yami pemirsa. Oh, pelanggaran kali ini. Ya, jelas sekali. Ada wasit di sana dan kita lihat tadi bagaimana terjatuh Hamad Al-Yami, bek kanan yang dimiliki oleh Arab Saudi. ya cukup agresif kalau kita bicara soal bagaimana peran yang diperlihatkan oleh bek kanan dari Arab Saudi ini ya. Dia sangat agresif, ikut membantu menyerang tentu saja dan iya memang ada sedikit gangguan yang dilakukan ya. Ya, bahkan kalau sempat sebelum pertandingan semifinal Bu Maruf, Ya. pernyataan saat Al-Zahri yang menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu wartawan mengatakan bahwa dirinya sangat yakin karena merasa memiliki Cafu dan Roberto Carlos di sisi kiri dan Dan kanan. kanan ya, jadi mereka ada romantisme ya, ada romantisme bahwa ini berarti dua fullback mereka terbilang sangat agresif, dua fullback mereka juga sangat berbahaya. Meskipun kenyataannya jauh sekali ya. Iya, kalau kualitasnya jauh lah, tapi minimal imajinasinya hampir sama. Sama ketika Andik Firmansyah dikatakan sebagai Messi-nya Indonesia, Bung ya. Atau Egy Maulana Messi-nya Indonesia. Baik, 20 menit pertandingan. Uzbekistan 0, Arab Saudi 0. Bola dihadapi oleh Vladimir Nazarov. Penjaga gawang yang tampil cukup bagus pemirsa. Meskipun awalnya bukan penjaga gawang utama dimiliki oleh Uzbekistan. Dengan Nematov menjadi dua penjaga gawang yang bersaing ketat di Piala Asia U23 kali ini. Ya, berbahaya lepas kali ini Ulukbek berhasil. Kita lihat sangat baik. Saud Al-Hamid kembali menghalau bola keluar dari kotak penalti. Kembali tidak terlalu lama pemain Uzbekistan kembali mampu meraih bola. Kali ini ada Hamid melebar ke kanan, coba lakukan serangan balik. Hussein Al-Aiza berikan bola ke kanan, kali ini Ibrahim Manasih. Masih Ibrahim. Cepat sekali kita lihat kali ini sebuah upaya dari para pemain Arab Saudi. Hussein, hampir saja kita lihat posisi yang sangat berbahaya dari Firas Al-Buraikan. Beruntung masih ada Mukama Qadir Kamraliev. Iya, Firas Al-Buraikan disebut sebagai salah satu pemain yang berperan besar ya dari sisi permainan kepada tim Arab Saudi sejauh ini. Sehingga tekanan yang dilakukan tadi juga sempat menghadirkan ancaman. Tapi ini warning sebenarnya bagaimana ada sisi kanan dan kiri dari Uzbekistan yang berhasil dieksploitasi dan memberikan ruang dan celah dan menghadirkan ancaman yang serius ke daerah pertahanan dari Uzbekistan. Ya, ada pelanggaran dilakukan terhadap Firas Al-Buraikan, pemain dari Al-Fateh, 22 tahun. Dan ini tadi bagaimana pergerakan yang sangat baik tampaknya dari Hamad Al-Yami. Ya. Ya, ini yang tadi dikatakan kalau dua fullback dari Arab Saudi memang kerap sekali membantu penyerangan hingga bahkan masuk kotak penalti lawan. Iya, dan tadi juga cukup bagus ya secara skill bagaimana dia bisa melewati pemain belakang saat berhadapan satu lawan satu tadi. Ya, saat bola mati pemirsa. Aiman Yahya yang menghadapi bola kali ini.
masih mencari rekannya. 1, 2, 3, 4 pemain terlalu jauh. Kali ini set piece yang tidak efektif dilakukan oleh Aiman Yahya. Gagal kembali usaha yang dilakukan oleh Arab Saudi. Iya, sayang memang ketika dalam situasi pertandingan begitu ketat, maka dibutuhkan efektivitas dalam memanfaatkan sekecil apapun peluang itu, termasuk melalui bola-bola mati. Ya, Kojimat Erkinov, masih Erkinov, tidak mampu melewati Saud. Kembali Hamad. Salah umpan, jatuh di kaki. Nyaris saja tadi kita lihat intercept dilakukan oleh pemain dari Uzbekistan. Kembali serangan balik, Motep Al-Harbi. Berikan kepada Ahmed Al-Gamdi, masih Ahmed. Pressing yang sangat ketat dilakukan oleh para pemain Uzbekistan. Kita lihat jarak antara pemain tidak terlalu jauh sehingga sulit sekali ruang kosong yang mungkin dicari. Ya Aiman, masih Aiman Yahya. 1, 2 sentuhan Aiman. Wow, hampir kita lihat satu blok yang sangat tepat dilakukan tadi. Masih Aiman di dalam kotak penalti. Aiman lepaskan umpan dan peluang. Veres gagal. Sebuah kembali terjadi dan aman kembali gawang Uzbekistan. Iya, sebuah peluang yang sangat baik, sangat cerdik, sangat cermat. Tapi saya memang gagal dimanfaatkan oleh 3 pemain dari Arab Saudi. Tapi ini counter yang sangat berbahaya. Error dari barisan belakang, terlalu over confident. Kita saksikan sebuah umpan yang sangat matang, tembakan yang masih berhasil diblok tadi, Bung. Ya, blok yang sangat baik dari Alibek Davronov. Ya, ini bisa dikatakan penyelamatan terbaik ya. Iya, Davronov ya, dia mengambil keputusan yang sangat baik ketika dengan badannya tadi. Ya. Dia melakukan sliding block tadi. Meskipun dalam posisi yang sangat nyaman, Firas Al-Buraikan melakukan sebuah tendangan kaki kiri. Ada blok dari Alibek Davronov yang kembali menyelamatkan tuan rumah dari kebobolan. Tapi belum berakhir, kita lihat sebuah sepak pojok kali ini dilakukan oleh Arab Saudi. Aiman Yahya sudah lakukan pemirsa. Kali ini kita lihat sebuah heading yang masih jauh dari sasaran. Kembali terjadi kembali. Ada sedikit kepanikan pemirsa di kubu dari Uzbekistan. Oh, hampir saja kita lihat sebuah kesalahan sebagai pemain terakhir. Ya, ini sebuah tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Tekanan yang sangat kuat, tekanan yang sangat berbahaya, tekanan yang sangat efektif ketika para pemain dari Uzbekistan begitu menikmati serangan yang mereka lakukan. Ya, Ulukbek kita lihat dalam kotak penalti. Gagal tadi umpannya, tapi mengenai kaki Saud Al-Hamid, sehingga tentunya sepak pojok kembali diberikan untuk Uzbekistan. Iya, ini yang bisa dilakukan oleh Uzbekistan ya. Mereka tetap harus hati-hati. Mereka boleh menekan, mereka boleh percaya diri, bisa menguasai lini tengah. Tetapi ketika mereka mendapatkan counter attack, beberapa kali Arab Saudi juga berhasil memberikan ancaman yang sangat serius ke daerah pertahanan, bahkan ke gawang mereka sendiri. Ya, keuntungan tentunya pemirsa, kesempatan bagi Uzbekistan untuk bisa menciptakan gol dari sebuah set piece bola mati kali ini. Jasurbek menghadapi sepak pojok di babak pertama, masuk ke menit ke-25 kali ini. Ya, masih mencoba untuk melakukan sebuah sepak pojok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Jasurbek sudah lakukan. Kali ini tinju saja oleh Nawaf Al-Akidi. Kembali menyelamatkan gawang Arab Saudi di menit ke-26. Iya, tepat ketika Nawaf keluar ya. Dia keluar dari sarangnya kemudian melakukan tepisan. Karena penjaga gawang dibutuhkan kecermatan, ketepatan, dan kejelian ketika memutuskan untuk memotong umpan tendangan sudut crossing seperti tadi. Ya, lemparan ke dalam. Tursunov masih mencari rekannya, kita lihat. Sedangkan berputar-putar, bergerak terus para pemain dari Uzbekistan. Ini yang tampaknya memang sangat baik. Pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Uzbekistan tidak memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi pemain Arab Saudi untuk bisa mengembangkan permainan cepat mereka yang seperti bisa mereka lakukan. Iya, hanya ada satu pemain ya. Tadi kalau kita lihat satu pemain yang memang berada di area pertahanan atau area mereka sendiri ya. Selebihnya semuanya sudah melewati garis tengah dari lapangan. Ya, offside tadi. Posisi dari Husain Nursaev sudah kembali terperangkap offside ketika menerima umpan pertama. Kapazi sepertinya memang memberikan instruksi untuk tidak memberikan nafas betul dari offside dan tidak memberikan nafas, tidak memberikan ruang kepada para pemain dari Arab Saudi untuk nyaman dalam melakukan serangan. Jadi diputuskan untuk menekan, mengganggu, mempreser sejak berada di daerah pertahanan sendiri dari Arab Saudi. Ya, salah pengertian kita lihat tadi antara Ahmed Al-Gamdi dengan Motep Al-Harbi. Justru bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Uzbekistan pemirsa. Ulukbek berikan ke belakang kembali. Mirsaidov kali ini lepaskan umpan yang terlalu lemah, tadi gagal kembali.
Ya, ini menjadi PR atau hal yang berbeda ya Bu Maruf ketika Uzbekistan tidak memiliki dua fullback yang piawai dalam mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Iya, itu menjadi problem juga ya, dan ditambah juga mereka seperti kesulitan untuk bisa masuk ke kotak area pertahanan dari Arab Saudi ya sejauh ini. Beberapa kali mereka selalu terhenti serangan yang mereka bangun karena berhasil dibaca oleh back-back dari Arab Saudi. Belum berhasil Arab Saudi untuk bisa meredam bagaimana permainan cepat yang dimiliki oleh Uzbekistan. Ya, cukup sibuk lini belakang dari Arab Saudi. Dihalau saja kembali oleh Hamad Al-Yami. Ada Erkinov di sana. Tampaknya akan menjadi malam yang sangat sibuk bagi Hamad Al-Yami karena tentunya diganggu terus oleh salah satu sayap cepat, Kojimat Erkinov. Ya, ini juga untuk meredam ya, Al-Yami supaya tidak terlalu leluasa untuk bergerak maju ke depan, melakukan overlapping dan ikut mempressure. Jadi salah satu caranya adalah dengan menekan dua fullback dari Arab Saudi supaya dua fullback dari Arab Saudi juga tidak terlalu agresif. Ya, ke belakang, Muka Makodir, Kamraliev, arahkan ke depan. Satu kerjasama dengan Ulukbek, kali ini masih Ulukbek. Berikan kembali pada Erkinov. Masih menyisir dari kanan pertahanan Arab Saudi. Kolbatov pemirsa. Berikan ke belakang kembali Abdul Rauf Buriev. Abdul Rauf kerjasama dengan Alibek Dafronov. Masih Abdul Rauf. Umpan langsung ke depan yang dituju adalah Ulukbek. Kembali kita lihat. Memang bola tidak pernah ke nomor 10, tapi tetap aja berbahaya dari Uzbekistan. Nomor 10 seperti diisolasi oleh pemain dari Arab Saudi ya. Betul, dan dia memang banyak, tadi. Dan memang dia banyak turun untuk sedikit turun ke bawah ya, untuk bisa melepaskan diri dari radar yang dipasang oleh para pemain dari Arab Saudi. Ini juga butuh kecerdikan ya Bung ya? Iya, belum ada peluang ya dari Jasurbek. Betul, belum ada peluang sama sekali. Bahkan dia juga jarang untuk bisa mendapatkan bola ya. Dan, kecuali servis bola mati ya. Betul, tadi sempat dia mendapatkan sebuah kesempatan melalui servis bola mati. Selebihnya dia sepertinya tidak diberikan ruang untuk bisa mendapatkan bola. Memang ada beberapa cara untuk bisa mematikan seorang pemain yang punya kualitas bagus. Pertama adalah memang melakukan man-to-man marking. Kedua adalah tidak melakukan man-to-man, tapi bagaimana membatasi supaya bola tidak mengalir kepada pemain yang memang punya kualitas lebih. Jadi itu juga penting. Dan sejauh ini kalau kita lihat adalah para pemain dari Arab memang tidak melakukan man-to-man, tapi membatasi aliran bola supaya tidak bergerak kepada Jasurbek. Oh, ada gangguan tadi pelanggaran kepada Hamid Al-Hamdi. Pemain asal Al-Ettifaq yang memang selalu berpasangan dengan rekan satimnya, yaitu Ibrahim Mahnazi. Dua central midfielder yang bermain di tim yang sama. Al-Ettifaq kerap kadang-kadang bagi pelatih bermain di tim yang sama, tentunya chemistry sudah terjalin bagi kedua pemain central midfielder dari Arab Saudi ini. Iya, menguntungkan ya, minimal komunikasinya kan lebih rapi karena sudah saling memahami satu sama lain. Sama seperti untuk pemain belakang juga dibutuhkan pemain yang kalau bisa minimal ada dua pemain yang berasal dari satu klub supaya memudahkan dari sisi komunikasi. Terbiasa bermain bersama sehingga ini akan memudahkan kinerja tim ya. Iya, betul. Ya, 15 menit waktu normal tersisa di babak pertama ini kembali. Kita lihat bagaimana Nur Saif belum mampu keluar dari penjagaan pemain dari Arab Saudi pemirsa. Ya, kita lihat satu orang pemain Arab Saudi memegang bola, ada 2-3 pemain Uzbekistan yang langsung mencoba untuk mendekatinya. Ini seperti gegen pressing, memang membutuhkan stamina yang luar biasa untuk bisa menghentikan laju, karena memang salah satu cara untuk menghentikan Arab Saudi adalah jangan sampai memberikan mereka bermain passing cepat dari kaki ke kaki yang memang menjadi andalan mereka selama ini. Iya, dan itu terbukti sejauh ini cukup efektif ya Bung ya. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemain dari Arab Saudi untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Jadi beberapa kali juga mau tidak mau Arab Saudi lebih banyak untuk menekan dari sisi dua fullback mereka. Selain memang ini kekuatan mereka, tapi juga karena lini tengahnya tidak bisa bekerja. Ya, sangat-sangat efektif saya rasa. Memang belum terlihat Arab Saudi mampu mengancam dalam kadar yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sejauh ini. Betul. Hanya 1-2 kali dan itu pun tidak terlalu berbahaya bagi penjaga gawang Vladimir Nazarov. Ya, paling tadi ada satu ya Bung ya, ketika Albikran ya, Nasir Albikran punya peluang ya tembakan tapi berhasil diblok tadi oleh Dafranov, tapi selebihnya memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Uzbekistan, mereka juga tidak punya peluang yang benar-benar berbahaya sebenarnya, kecuali ini mungkin. Ya, kita lihat ini Erkinov. Oh,
hampir saja sebuah pressing maksudnya dari Kojimat Erkinov, masih jauh melambung di atas gawang Nawaf Al-Akidi. Iya, ini yang saya katakan, peluang terbaik yang dimiliki oleh Uzbekistan, peluang melalui nomor 7, peluang yang sangat baik, tapi sayang eksekusi akhirnya tidak baik. Erkinov sudah lepas dari kawalan offside, sudah bisa bergerak masuk kotak penalti. Tentunya sepertinya terus mengancam lini belakang dari Arab Saudi. Lagi-lagi intercept berhasil dilakukan. Kita lihat luar biasa pemirsa, pressing yang sangat rapi. Cara bermain yang memang sudah didesain oleh pelatih Timur Kapatse untuk bisa menghentikan laju Arab Saudi. Tim yang selalu menang dalam 5 pertandingan, 4 kali menang dan 1 kali seri, termasuk belum kebobolan. Ini tentunya bukan main-main menghadapi Arab Saudi. Ya, sebuah tendangan langsung pemirsa dan hampir saja tendangan dari luar kotak penalti. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?